Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa Linggau TV dimanapun Anda berada, limpahan nikmat demi nikmat, karunia demi karunia senantiasa Allah cucurkan kepada kita selaku hambanya. Salawat dan salam tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita bagaimana menjadi seorang hamba yang betul-betul hamba yang taat kepada Allah. Sebagaimana diikrarkan dalam sholat kita 5 waktu sehari semalam dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menghamba, kepadamulah kami memohon pertolongan. Rasulullah SAW panutan kita, junjungan kita, teladan kita di dalam meniti jalan, membina diri untuk menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Pemirsa Linggau TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul mengajarkan kepada kita dalam masalah agama ada yang namanya syariah, ada juga yang namanya hakikat. Syariat secara arti adalah amalan-amalan lahir, adapun hakikat adalah amalan-amalan batin. Syariat atau amalan lahir adalah amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, kepada umat muslim, baik yang sifatnya wajib, sifatnya sunnah, maupun itu yang sifatnya makruh ataupun haram ataupun itu mubah. Itu adalah amalan-amalan lahir. Sedangkan amalan batin adalah amalan-amalan yang sifatnya batin, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun juga dilarang, yang lebih banyak kaitannya dengan amalan-amalan hati. Amalan lahir ataupun syariat ini dalam kajian agama kita terbagi menjadi 2. Yang pertama hablum minallah, yang kedua adalah hablum minan nas. Kedua istilah yang sudah sangat populer di kalangan kita umat Islam. Hablum minallah artinya hubungan yang secara langsung kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hablum minan nas adalah hubungan secara langsung antar sesama manusia. Pemirsa Linggau TV yang dirahmati oleh Allah, hablum minallah adalah amalan-amalan yang sifatnya ibadah mahdhah, yang hubungannya langsung dengan Allah. Dalam hal ini, dalam ajaran fikih kita mengenal ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji, ada membaca Al-Quran, ada zikir, ada tahlil, ada sholawat. Itu semuanya adalah amalan-amalan lahir. Kita melaksanakan sholat dalam rangka menjalin hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa, zakat, haji ini dalam rangka meningkatkan hubungan kita yang konteksnya langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah secara langsung menggariskan tata cara sholat dan hubungannya langsung kepada Allah. Sedangkan hablum minan nas adalah amalan-amalan yang konteksnya berhubungan langsung antar sesama manusia, yang dalam hal ini baik dalam segi muamalah atau transaksi, baik jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, atau penggadaian, atau hutang menghutang, atau juga yang kaitannya dengan munakahat, pernikahan, bagaimana cara membina rumah tangga, bagaimana sistem perceraian, ini semuanya berkaitan juga dengan hablum
minan nas, ataupun juga apa yang harus kita buat jika terjadi tindak kekerasan antara manusia, jika terjadi jinayah, bagaimana mengangkat hukum sampai ke meja hakim. Ini semuanya kaitannya dengan hablum minan nas. Belum yang kita kenal dengan istilah syariah. Pemirsa Linggau TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dua bagian daripada syariat lahir. Adapun syariat batin yang kita kenal dengan hakikat, ini lebih dikenal dengan istilah mahmudah dan mazmumah. Mahmudah adalah sifat-sifat yang terpuji yang harus dibina dalam diri manusia. Sedangkan sifat-sifat yang tercela yang ada dalam diri manusia, yang ini harus diangkat dari akar-akarnya, kemudian dihiasi dengan sifat-sifat mahmudah. Dalam kajian tasawuf, para ulama mengajarkan kepada kita yang namanya amalan batin ini lebih banyak melalui istilah mujahadatun nafsi. Di dalam mujahadatun nafsi ini ada 3 langkah yang kita buat. Yang pertama adalah takhalli, yang kedua tahalli, yang ketiga tajalli. Takhalli adalah mengkosongkan diri kita, hati kita dari segala macam sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat yang tidak bagus, dari sifat angkara murka, takabur, riya, pamer dan sombong. Lalu kemudian setelah dicabut, diangkat semua sifat-sifat mazmumah dari hati kita tadi, ini proses takhalli. Lalu kemudian tahalli, diisi dengan sifat-sifat yang terpuji. Kalau sombong, diisi dengan tawadhu. Sifat kikir, bakhil, diisi dengan sifat dermawan, ingin berbagi. Sifat kasar diisi dengan sifat lemah lembut. Kalau sudah tahalli diisi dengan sifat yang terpuji ini, akan muncul namanya tajalli. Kita akan menampakkan atau dapatkan buah daripada itu semua, yaitu pribadi yang betul-betul bertakwa, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Linggau TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan lahir, amalan batin, 2 mata uang yang tidak bisa dipisahkan, duanya harus dibina. Amalan lahir, amalan batin dibina secara bersamaan, yang pada akhirnya mengantarkan kita sebagai hamba yang betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, seperti tercermin dalam ikrar dalam surah kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami menghamba, kepadamu kami memohon pertolongan. Sehingga sikap dan perilaku kita akan betul-betul menjadi sumber turunnya rahmat dari Allah, sumber kebaikan bagi sesama manusia, akan menjadi pribadi yang baik untuk sesama manusia, baik untuk sesama tetangga, baik untuk pribadi kita, sehingga betul-betul menjadi insan yang potensial untuk membangun agama, nusa dan bangsa. Pemirsa Linggau TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya untuk membina diri kita melalui amalan-amalan lahir dan amalan-amalan batin, sehingga menjadi sosok yang betul-betul menjadi sumber rahmat di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.